Nah, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau belajar soal tes potensi skolastik prediksi UTBK tahun 2020 oleh Kakak Kanabila bersama dengan Profesor Bob. Nah, di sini kita bakalan mengenal dulu nih, sekiranya ada berapa sih kategori dari si TPS itu sendiri. Nah, TPS itu sebenarnya ada dalam 4 kategori. Ada yang penalaran umum, terus pengetahuan dan pemahaman umum, terus juga ada bagian matematikanya, kita bisa temuin di pengetahuan kuantifikasi. Nah, di sini teman-teman dilatih nih gimana caranya bisa menganalisis suatu masalah matematika gitu. Tapi bukan dengan cara perumusan biasa gitu loh, dengan menggunakan IQ dari teman-teman kayak gitu. Jadi namanya ini adalah tes potensi skolastik. Jadi ini dasar-dasarnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai ke contoh soalnya. Karena tadi ada 4 kategori, jadi ayo kita belajar masing-masing 2 ya. Nah, kalau yang di soal pertama ini, gunung berapi merupakan salah satu objek alam. Nah, ini kan panjang nih. Aslinya itu 3 paragraf, teman-teman. Cuman nggak mungkin kan kalau kita baca semua, dan otomatis udah keburu lupa. Jadi langsung aja baca ke pertanyaannya, kuncinya di situ. Berdasarkan paragraf 1, jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah di bawah ini kesimpulan yang benar? Nah, lihat nih kata-katanya. Kan dia bilang apabila meletus. Nah, berarti apa? Di sini kesimpulannya adalah gunung berapi tidak meletus. Bukan tidak aktif. Karena kan kalau tidak aktif, belum tentu tidak meletus ya. Terus tidak berbahaya, udah jelas bahaya tuh. Kapan aja bisa meletus, ya kan? Terus tidak mengalami kenaikan suhu, udah pasti mengalami kenaikan suhu. Gitu. Jadi yang paling benar adalah yang B. Lalu soal kedua, langsung baca lagi ke pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 1, apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh dan migrasi hewan di sekitar gunung, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kalau yang pernah meletus, nggak benar ya teman-teman. Karena ya buat apa juga gitu loh, ada kekeringan. Nah, terus juga sedang meletus, itu udah bukan kekeringan lagi gitu kan. Nah, kalau telah meletus, itu efeknya bukan kekeringan, bukan suara gemuruh, tapi udah hening kayak gitu. Nah, ini adalah suatu pertanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat nih di soalnya, ada kata-kata gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu. Terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Nah, jadi akan meletus ya, bukan pernah, sedang, telah, atau baru saja. Soal berikutnya. Nah, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, nah biasanya ini PR, teman-teman, karena teman-teman harus baca. Tapi kalau dalam satu paragraf teman-teman udah nemuin ide pokoknya dan kalimat utamanya, ini akan menjadi lebih gampang. Jadi kan di sini dibilangnya penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia yang menelan mikroplastik. Nah, berarti kan kalau di sini serangga pemakan mikroplastik nggak benar ya kalau pemakan, kesannya kayak memang tujuan utamanya si serangga ini adalah makannya mikroplastik. Itu salah. Terus yang B, bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Nah, ini kita lagi ngomongin serangga, bukan tubuh manusia, jadi ini otomatis salah. Terus penyebaran mikroplastik oleh serangga. Nah, penyebaran mikroplastik oleh serangga ini yang paling benar teman-teman. Karena kalau yang D itu mikroplastik, serangga, dan makhluk hidup, judul ini tidak menjelaskan hubungan mereka. Gitu. Ini hubungan mereka sebagai subjek dan objek, jadi tidak dijelaskan, jadi salah. Terus cara baru penyebaran mikroplastik salah karena dia hanya menjelaskan soal penyebaran oleh si serangga. Jadi yang paling benar adalah yang C, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Terus soal keempat nih. Nah, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2. Nah, teman-teman langsung cari paragraf 2 ini. Ini paragraf 2. Paragraf 2 itu yang berimbuhan yang salah di mana? Kira-kira. Nah,
Kan kalau misalnya dia kata-katanya baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobits, jenis mikroplastik yang bisa ditemukan pada produk kosmetik, sebelum mengamati siklus kehidupannya. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik ke tubuh nyamuk manusia. Nah, biasanya soal kayak gini emang banyak banget ya kumpulannya, nggak cuma dari satu soal doang, tapi bisa sampai 6. Teman-teman bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan. Nah, yang paling salah digunakan di paragraf 2 adalah yang menunjukkan gitu loh. Karena bukan menunjukkan bagaimana gitu. Reading menemukan bukti yang kata-kata yang tidak tepat adalah yang bagian menunjukkan. Kalau menemukan itu memang benar, ditemukan, dilaporkan gitu loh. Kalau yang memasuki benar, memasuki. Menelan juga benar. Mengamati benar, tapi yang kata-kata menunjukkan itu tidak terkesan saintifik dan tidak tepat untuk diaplikasikan ke paragraf kedua. Nah, untuk di soal nomor 5, nah teman-teman bisa lihat nih, mereka kan udah ada ngasih nomor sendiri, nomor 4 gitu ya. Jadi teman-teman langsung baca, setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim. Nah, ini biasanya soal yang kayak gini ini dipertimbangkan nih, apakah kata itu perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan yang tersedia, yaitu pilihan yang B, C, D, atau E, gitu. Nah, jadi kan dia bilangnya setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim. Nah, ekstrim ini menurut teman-teman itu perlu diperbaiki atau enggak nih? Karena kalau kata-kata ekstrim kan dia lebih ke arah yang konotasinya memang lebih tinggi ya. Jadi lebih baik kalau ada ritual yang biasa, lawan dari biasa adalah yang luar biasa. Jadinya lebih baik diganti sama yang luar biasa. Tuh. Nah, terus kalau yang soal yang ke-6, di sini tuh dia langsung ke soal yang ke-5 nih. Bagi suku Dani yang bermukim di Papua, nah, kata-kata di Papua ini perlu diperbaiki atau enggak nih teman-teman? Karena yang kita tahu Papua ini kan kota ya, ada kota, ada pulau, dan berarti dia nggak boleh huruf kecil gitu loh. Jadi dia harus diganti dan nggak boleh dimiringin karena dia bukan kata Latin. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, Papua dengan huruf kapital di awal. Nah, apa lawan makna soal yang ke-7? Apa lawan makna kata membantu di paragraf 3 bacaan di atas? Kita cari dulu nih membantu, nih dia membantu. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Membantu di sini kan berarti mendorong ya, mensupport gitu loh. Kalau merantai kayaknya nggak mungkin deh. Terus kalau mengikat, ya kita nggak mengikat apapun dengan aturan atau dengan benda yang fisik gitu ya. Kalau memasung agak kejam banget nih teman-teman, jadi nggak mungkin. Nah kalau menghambat kan berarti lawannya dari mendukung kan. Nah ini yang paling benar nih. Kalau membendung itu kayak menahan teman-teman, jadi salah. Yang paling benar adalah yang D, menghambat. Nah, ini soal yang ke-8. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah, nah ini kita udah masuk ke dalam kuantitas nih. Jadi kan dalam matematikanya TPS gitu. Kalau yang 8 ini, dia kan 8 bisa dipangkatin nih. Tapi 2 pangkat 3, otomatis cuma ngambil yang bilangan pangkat 3 aja. Kalau yang kuadratnya dia nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau yang 27 itu dia 3 pangkat berapa gitu loh. Dia nggak mencapai bilangan kuadrat dan pangkat 3. Nah, sedangkan si 64, kalau 8 dipangkatin 2, dia jadi 64. Terus kalau misalnya 4 dipangkatin 3, jadi 64 juga. Jadi yang paling benar adalah yang C, teman-teman. Nah, segitu aja dulu untuk contoh soal dari TPS hari ini. Semoga sedikit banyak teman-teman bisa belajar dan bisa tahu, bisa menganalisis juga ya. Terima kasih semuanya.